Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk menerapkan tarif impor produk farmasi hingga mencapai 200%. Trump memberikan tenggat waktu hingga tahun depan kepada pelaku industri farmasi untuk merelokasi pabrik mereka ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan baru yang dikhawatirkan akan kembali menekan perekonomian global. Sebelumnya, Gedung Putih telah mengeluarkan kebijakan kontroversial berupa tarif resiprokal yang memicu terjadinya perang tarif global. Kali ini Trump menyasar sektor farmasi dengan rencana pemberlakuan tarif impor produk farmasi yang besarannya bisa mencapai 200%. Rencana penerapan tarif impor produk farmasi tersebut didasari kepentingan dalam negeri pemesan untuk memperkuat kapasitas produksi obat di dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada impor. Pemerintah Amerika Serikat juga meminta para produsen farmasi global untuk merelokasi pabrik obat ke Amerika Serikat, sebab jika tidak maka akan dikenakan tarif hingga 200%. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat masih memberikan tenggat waktu sekitar 1 hingga 1,5 tahun bagi produsen farmasi untuk memindahkan kegiatan produksi obat-obatan mereka ke dalam negeri. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, mitigasi dampak tarif impor farmasi 200% dari pemerintah Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elviano Rizaldi. Beliau adalah Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GP Farmasi. Halo Pak Elviano, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Pak Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF. Halo Pak Rizal, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita lihat gebrakan baru kembali lagi dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan kali ini menyasar sektor farmasi. Mungkin Pak Elviano bisa melihat dan mungkin mereview seperti apa sih pandangan dari pelaku usaha industri farmasi nasional nih menyikapi ada lagi gebrakan baru dari pemerintahan Donald Trump nih Pak Elviano. Silakan. Baik, terima kasih Mas Pras. Memang menarik ya kalau untuk negeri Amerika telah menerapkan begitu tingginya tarif untuk impor ke negaranya. Ya. Nah, namun memang khususnya dari Farmasi Indonesia, kami GP Farmasi Indonesia ini anggotanya adalah seluruhnya anggota dari produsen domestik ya. Jadi bukan anggota dari pabrik multinasional yang ada di Indonesia. Jadi anggota kami khusus 100% adalah local manufacturing Indonesia. Nah, kalau melihat dari tarif Trump untuk industri farmasi atau produk-produk farmasi, memang tidak terpengaruh buat industri farmasi dalam negeri, ya. Karena kita ada positifnya juga nih. Positifnya karena selama ini industri farmasi Indonesia kecil sekali mengekspor ke Amerika, ya. Jadi boleh dikatakan kecil sekali dan tidak berdampak dengan kaitan tarif Trump untuk impornya. Jadi kami dengan tarif Trump untuk farmasi Indonesia, GP Farmasi Indonesia anggotanya tidak berdampak sama sekali, Mas Pras. Karena tadi memang ekspor kita boleh dikatakan kecil sekali ke Amerika. Jadi tidak terlalu pengaruh, tidak ada pengaruhnya lah boleh dikatakan begitu. Karena negara Amerika sendiri kan akan memilih produk-produk yang tentunya mereka lebih inginkan yang produk yang sudah lebih advance ya dibandingkan dari produksi yang dilakukan di Indonesia. Baik Pak Irfan, ini menarik ini begitu, tidak memberikan dampak yang signifikan. Nah, lantas Pak Rizal, Anda melihat seperti apa kalau kita bicara mengenai sektor industri manufaktur Indonesia dengan adanya kebijakan-kebijakan Trump yang menyasar beberapa sektor ataupun industri dan kali ini adalah farmasi begitu? Ya, kalau kita, silakan Pak Rizal. Ya, Pak Rizal. Maaf. Ya, baik, makasih. Jadi kalau kita lihat tadi disampaikan Pak Elviano ya, bahwa kita itu justru yang paling tergantung itu adalah impornya ya, terutama impor dari China dan hampir 60% ya impor, 90% impor dari China dan India dan juga Uni Eropa. Dan secara langsung ini tentu akan berdampak pada market share farmasi Indonesia ke Amerika karena market share-nya sangat kecil gitu ya. Tidak sebesar tekstil, alas kaki atau CPO gitu yang nilai ekspor farmasi Indonesia ke Amerika itu menurut CIC misalnya ya 2024 diperkirakan
sekitar 200 juta per tahun ya. Tapi meskipun demikian, saya kira secara tidak langsung kebijakan ini punya potensi meningkatkan persaingan di pasar Asia Afrika nih ya, karena produsen farmasi global akan mengalihkan produknya ke negara lain, Pak Elviano ya dan Mas Pras, dan tentu ini juga akan menyulitkan ekspansi merek farmasi Indonesia yang sedang mencoba masuk pasar Amerika ya, dengan jalur over the counter dan herbal nih ya. Nah, tapi tentu meskipun demikian ya, meskipun katakanlah Indonesia ya ekspor farmasi ke Amerika bukan kontributor utama, namun dampak kebijakan ini tadi punya potensi memicu oversupply di pasar regional, tekanan pada positioning merek farmasi Indonesia tadi ya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana efek reputasi dan standar apa yang mungkin ya dari sisi strategi industri ini menjadi sinyal keras bagi ketahanan farmasi nasional yang harus segera diperkuat ya, terutama melalui investasi hulu dan substitusi impornya gitu. Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat siapa yang disasar adanya kebijakan ini, Pak Rizal, begitu dari Donald Trump sendiri begitu. Apakah memang produsen-produsen farmasi global begitu yang mereka juga akhirnya berinvestasi justru di negara lain karena mungkin ada hal lain yang menjadi dasar mereka harus pindah ataupun memproduksi di negara lain untuk industri farmasinya Amerika Serikat sendiri misalnya, Pak Rizal? Ya, yang pasti logikanya adalah tetap Amerika itu punya alasan menerapkan tarif tinggi ya. Amerika punya kebijakan American First dan untuk ketahanan industri dalam negeri mereka gitu. Apalagi kita diberikan waktu untuk membangun industri farmasi di Amerika gitu ya. Yang kedua, tetap mereka itu ada kesenjangan raca dagang Amerika di sektor farmasi. Yang notabene meskipun volume ekspor farmasi dengan Indonesia ke Amerika kecil, tapi Indonesia itu masuk dalam kategori negara surplus dagang dengan Amerika, Mas Pras. Ya secara agregat nih gitu ya. Dan hampir 20 miliar US dollar ya tahun, dan farmasi ini juga menjadi salah satu subsektor yang ditargetkan ya. Kemudian efek domino dari tarif ke China dan India. Apa? Karena Indonesia itu selama ini impor untuk kimia dan farmasi itu dari dua negara ini nih paling besar, yaitu China dan India gitu. Nah, tentu yang paling hal yang perlu diperhatikan adalah rasionalisasi ekonominya bagaimana begitu ya. Jadi secara ekonomi memang Indonesia ini bukan pemain besar di ekspor farmasi global. Namun Amerika tidak semata-mata mempertimbangkan volume dagang, tapi melainkan ingin mendesain ulang rantai pasok globalnya. Kemudian menyasar negara yang belum memiliki kesepakatan dagang atau FTA dengan Amerika misalnya, termasuk juga mau menggunakan tarif sebagai alat atau bargaining tools ya di dalam negosiasi dagang dan politiknya Amerika begitu. Oke, lantas antisipasi ataupun mitigasi yang sudah disiapkan dari pelaku industri farmasi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Elviano dan Pak Rizal. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.